berkat laporan si koboi cilik yang menemukan adanya salah satu tanaman di polybag yang terserang ulat daun. Nah, di sini Beli menggunakan 3 jenis pestisida nabati yang berbeda. Ini kuncinya sama. Ulat sudah keliengan dan bahkan mungkin sudah mati. Bagi banyak sahabat pekebun organik, banyak yang berkata, ini entah benar atau tidak ya. Nanti sahabat tulis di komentar apakah ini benar atau tidak. Yang jelas dalam berkebun secara organik, dalam menanam secara organik, merawat tanaman secara organik, yang paling susah adalah di pengendalian hamanya. Banyak yang curhat, Beli, kalau mengenai pupuk, saya rasanya mampu Beli membuat berbagai macam pupuk yang bisa menyuburkan tanaman saya secara organik. Tapi pusingnya di pengendalian hama Beli. Hama begitu membandel, bahkan sering terjadi gagal panen karena tanaman sudah rusak sebelum masuk ke fase generatif. Nah, pada video kali ini Beli akan mengupas tuntas bagaimana cara Beli untuk menjauhkan tanaman kita dari yang namanya hama yang berbentuk serangga maupun makhluk tidak kasat mata yang berbentuk kecil hanya bisa dilihat dari mikroskop, yaitu mikroorganisme patogen. Bagaimana caranya Beli akan jelaskan tuntas di video ini. Dan di video ini juga ada kuis sahabat, kuis berhadiah benih yang spesial, benih cabai rawit yang Beli rasa sahabat tidak bisa dapatkan dimanapun, karena cabai ini adalah cabai yang super kebal dari gangguan hama dan penyakit. Nah, mengapa hama pada tanaman organik seperti susah sekali kita kendalikan, seperti susah kita basmi seperti itu? Karena kesalahan bukan ada pada tanamannya, bukan ada pada metodenya, tapi pada kita sendiri pekebun organik. Beli masih ingat betapa pusingnya 10 tahun yang lalu ketika Beli awal-awal bertanam secara organik masalah pengendalian hama ini sahabat. Dan ternyata jawabannya Beli temukan beberapa tahun kemudian bahwa kesalahan terbesarnya justru ada pada Beli sendiri. Karena Beli terlalu santai. Beli sering ibaratkan seperti kita bertanam organik itu ibarat kita sedang mau menuju ke medan tempur. Jangan sampai senjata yang kita akan gunakan di medan tempur ketika kita berperang nanti itu belum kita bawa. Jadi ketika sahabat hendak bertanam organik, berkebun organik, yang pertama siapkan pupuknya. Ada kompos, ada pupuk organik cair. Kemudian jangan lupa juga siapkan pestisida nabatinya. Jadi jauh sebelum kita melakukan kegiatan berkebun, menyemai, sahabat sudah menyiapkan dulu amunisi yang akan berguna ketika tumbuh kembang tanaman organik. Nah, kebetulan hari ini adalah jadwalnya Beli menyemprotkan pestisida nabati berkat laporan si koboi cilik yang menemukan adanya salah satu tanaman di polybag yang terserang ulat daun. Nah, di sini Beli menggunakan 3 jenis pestisida nabati yang berbeda. Ini kuncinya sahabat. Dalam membasmi hama, dalam menanggulangi hama yang ada di kebun organik, tidak cukup hanya menggunakan 1 jenis pestisida nabati saja. Karena setiap pestisida nabati itu memiliki senyawa yang berbeda dan cara kerja yang berbeda. Tergantung dari bahan aktif yang ada di dalam bahan tersebut. Ambil contoh di sini Beli perlihatkan ada 3 jenis pestisida nabati. Yang pertama ada rendaman bawang putih. Kemudian di sebelahnya sahabat ini adalah rendaman tembakau. Kemudian yang sudah biasa Beli gunakan, Beli perlihatkan yang terakhir adalah penggunaan dari pestisida nabati berbahan dari daun mimba yang dicampurkan dengan umbi gadung. Nah, apakah sekalian Beli digunakan? Tidak. Beli menggunakannya rolling. Jadi karena di sini di fase vegetatif sangat rawan adanya serangan hama yang bisa merusak hasilnya, dan di fase generatif Beli menyemprotnya sampai 3 hari sekali. Nah, mengapa Beli menggunakan 3 jenis bahan aktif yang berbeda? Jawabannya adalah karena pestisida nabati tidak bisa sehebat pestisida racun kimia, sahabat. Itulah kenyataannya. Karena pestisida nabati di sini sifatnya itu yang pertama adalah repelen, artinya mengusir hama tidak mendekati dari daun yang ingin dihinggapi oleh hama. Menciptakan kondisi di mana aroma menyengat seperti bawang putih tadi sangat menyengat, kemudian cirinya juga bersifat sangat panas sehingga tidak disukai oleh koloni hama yang akan mengincar bagian bawah daun maupun di pucuk yang masih muda ini. Kemudian botol yang berisi rendaman puntung rokok ini adalah Beli mencari bahan aktifnya dari bahan tembakau kering. Jadi di sini sifat dari rendaman puntung rokok ini adalah beracun, sahabat. Jadi racun secara spesifik di sini adalah racun syaraf karena mengandung nikotin. Nah, yang terakhir
Di sini ada daun mimba powder yang dicampur dengan umbi gadung yang berbentuk powder juga. Di sini ada 2 bahan aktif yang sangat efektif untuk membuat hama menjadi knockout. Yang pertama di sini mimba. Mimba mengandung senyawa aktif azadirachtin, kemudian ada salanin, dan kemudian ada meliantirol. Jadi di sini racun-racun ini sangat efektif bagi kita pekebun organik yang ingin membuat hama menjadi keliengan. Dan tidak cukup di sana saja, di sini boleh tambahkan ada umbi gadung yang terkenal dengan racun cyanida nabatinya. Ini akan membuat serangga-serangga yang berukuran cukup besar seperti ulat gerayak dan kemudian bahkan belalang ini menjadi keliengan, dan bila terus kita semprotkan secara rutin bisa sampai ke knockout. Itu terbukti ketika si koboi cilik langsung secara aktif untuk menyemprot tanaman yang terkena hama ulat. Satu persatu disemprot, kemudian boleh lihat hasilnya siang hari sekitar jam 2 siang ulat sudah keliengan dan bahkan mungkin sudah mati. Kemudian pertanyaan, seberapa sering interval penyemprotannya? Beli di sini rekomendasikan di awal fase tanam, fase vegetatif, usahakan sering mungkin 3 hari sekali itu yang beli gunakan. Misalkan beli semprot hari Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu beli semprot lagi, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu beli semprot lagi. Tentunya dengan bahan aktif yang berbeda. Jangan hanya menggunakan satu bahan aktif. Sekali lagi, karena hama itu secara organik, hama itu tidak mudah untuk kita basmi, sahabat. Kita perlu usir. Kemudian bagi yang bandel, kita terpaksa racuni dengan racun nabati. Kemudian bila bandel lagi, kita akan bikin nafsu makan si hama menjadi menurun. Jadi ketika ini kita rolling rotasi secara terus menerus, maka sehebat apapun hamanya pasti akan keok juga. Ada juga sahabat yang bertanya, beli apakah saya bisa mengkonsumsi tanaman yang baru saya semprot dengan pestisida nabati yang bersifat racun seperti misalkan menggunakan mimba ataupun gadung ini. Perlu sahabat ketahui, bahkan ketika menyemprotnya saja beli biasa diperbantukan oleh si kecil, si koboi cilik, itu pun tanpa memakai masker. Karena apa? Karena racun nabat itu sifatnya bukan seperti racun kimia sintetik, sahabat. Jadi sangat aman, bahkan aromanya pun saya bisa dengar pengakuan si kecil, aromanya seperti apa? Aromanya kayak masakan mama. Nah, jadi seperti itu, sahabat. Bahkan aromanya pun bersahabat dengan hidung kita. Dan racun nabati itu cepat sekali diproses di alam, cepat sekali tercuci oleh air hujan, dan kalaupun ada sifat racun yang tidak sengaja terhirup maupun tertelan, sifat racun dari racun nabati ini mudah sekali diuraikan oleh metabolisme tubuh. Itulah keunggulan dari pestisida nabati. Nah, kemudian sekarang sampai pada kuisnya. Pertanyaannya adalah, sahabat sudah menyimak dari tadi materi yang diberikan, pertanyaannya adalah mengapa kita harus merolling dari pemberian pestisida nabati secara silih berganti. Tidak cukup hanya menggunakan satu jenis pestisida nabati saja. Jawab pertanyaan ini dan jawabannya silakan sertakan di kolom komentar. Bagi jawaban yang beruntung akan kirimkan paket pestisida nabati dari Mimba, kemudian ditambah juga dengan benih. Jadi benih cabai yang luar biasa, benih cabai spesial, benih cabai rawit yang hanya sahabat bisa dapatkan di Bali Organic TV. Dan bagi yang belum beruntung tapi sudah ingin sekali mencoba Pesnab Mimba dicampur umbi gadung ini, sahabat bisa dapatkan di Shopee. Bahkan tadi beliau sudah dapat kabar bahwa Shopee mengadakan diskon sampai 15% di Beauty Shop. Jadi jangan sampai lewatkan, kalau tidak salah hanya berlaku 3 hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini karena stoknya juga sangat sedikit, sahabat. Mentimun sekitar 14 atau 15 HST, sahabat. Jadi sudah mulai muncul sulur seperti ini. Ya, akan menjadi semacam tangan penggenggam bagi tanaman mentimun karena akan semakin tinggi. Ini pertumbuhannya cukup baik, hanya ditopang dengan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair organik tentunya. Ke depan atau di video selanjutnya beliau akan kupas tuntas mengenai pemupukan di fase vegetatif dari semua tanaman di polybag yang beli tanam secara organik. Begitu pula dengan tanaman terong ini, usianya hampir sama dengan tanaman mentimun tadi, dan juga segera akan dilakukan pemupukan susulan. Jadi rahasianya akan dibongkar pada video berikutnya. Agak berbeda dengan tanaman terong pondoh ini, sahabat. Ini usianya sudah kurang lebih sekitar 23 hari setelah tanam. Jadi ini sudah mulai masuk pra generatif.
Jadi sudah mulai akan masuk ke fase generatif. Mungkin sekitar 1 minggu atau 10 hari lagi sudah akan muncul bakal bunga. Dan itu artinya pemupukan berikutnya jelas akan berbeda dari pemupukan mentimun maupun terong tadi yang masih di fase vegetatif. Jadi Bledi sekali lagi akan bongkar banyak rahasia di sini. Jangan lewatkan video selanjutnya, sahabat. Diharapkan dengan video-video yang lengkap dan terkonsep seperti ini, sahabat tidak lagi kesulitan dalam menanam tanaman apapun secara organik. Tanaman kembang kol pun yang ada di polybag ini juga daunnya sangat mengkilap. Ini artinya nutrisi haranya sangat terpenuhi. Pertumbuhannya sangat baik, sahabat. Jadi bagaimanapun media berperan penting untuk ini. Buktinya tanaman kembang kol yang kita tanam di lahan, di tanah langsung juga sangat baik pertumbuhannya. Ini artinya kita jangan pernah meremehkan yang namanya media tanam, sahabat ya. Karena media tanam yang baik akan menjamin pertumbuhan apapun yang kita tanam itu sampai panen nanti dikawal dengan sangat baik.